Dalam sejarah pinjol berdiri di Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2025 ini, yang mana sudah 10 tahun gitu ya, ada dua fintech, finansial teknologi, yang DC lapangannya ini berkunjung terus setiap hari. Bisa setiap hari kunjungannya gitu ya. Hanya ada dua pinjol atau finansial teknologi yang seperti itu. Dan hampir 80% pengguna fintech itu, ya dua fintech itu mengalami hal tersebut. Yang pertama, DC lapangan yang selalu datang itu dari fintech Kredivo. Ya, dia ini bisa mengunjungi Anda di hari pertama sampai hari kelima, itu setiap hari dikunjungi. Ya, dikunjungi terus. Tapi biasanya ya Anda ini setelah hari kelima atau hari ketujuh itu akan berhenti selamanya, guys. Ya, Anda tidak akan ditagih-tagih lagi. Ya, itu kebanyakan pengalaman orang yang didatangi oleh DC lapangan Kredivo. HCI, ya, HCI juga sama. HCI ini hampir setiap hari datang dan ganti-ganti DC lapangannya. Oke, misalkan si ini nggak berhasil, ganti yang lain. Ini nggak berhasil, ganti yang lain. Sampai benar-benar Anda itu kayaknya galbay setahun lebih itu baru berhenti, guys. Baru tidak ada penagihan lagi. Ya, kalau Kredivo paling kisaran 5 hari, 7 hari, paling banter-banternya sampai 2 minggu Anda didatangi terus habis itu ya habis itu sudah tidak didatangi lagi. Oke, beda dengan kredit pintar. Ya, kredit pintar itu kebanyakan ya sekali datang terus udah sananya nggak ditagih-tagih lagi, nggak didatangi lagi. Oke, kredit pintar yang seperti itu yang sekali datang. Lalu Julo juga sama, sekali didatangi sana-sananya sudah. Ya. Lalu Singa sama juga, sekali didatangi terus udah. Oke. Jadi bagi Anda yang galbay-galbay di pinjol, jangan takut. Ya, jangan takut karena tidak selamanya pinjol ini atau DC pinjol ini ke rumah Anda. Oke. Yang perlu Anda lakukan adalah menguatkan mental Anda. Dengarkan baik-baik apa yang akan saya bicarakan kepada Anda ini. Ditagih DC Anda takut. DC tiba-tiba berhenti menagih, Anda tambah takut. Kenapa bisa seperti itu? Ada dua hal di sini, ya. Yaitu yang pertama psikologi dan yang kedua adalah administrasi, ya. Ada psikologi, ada administrasi. Kita akan bahas psikologi dulu, ya. Tagline-nya di video ini adalah ditagih DC Anda takut, DC tiba-tiba berhenti menagih, Anda tambah takut. Sebenarnya apa sih itu? Ya kan? Kenapa sih seperti itu? Ya, adalah Anda selalu takut dalam hidup Anda. Ya, hidup Anda penuh dengan ketakutan. Ya, bahkan yang mirisnya, ya, Anda takut kepada sesuatu yang belum terjadi pada diri Anda. Ya. Jika Anda harus menyadari sesuatu pada video kali ini, satu-satunya hal yang harus Anda sadari yaitu resiko gagal bayar pinjaman online hanyalah datangnya rasa takut yang akan membelenggu hidup Anda. Bukan di penjara, bukan disita, bukan rezeki yang sempit, bukan. Ya. Rasa takut adalah sebuah alat yang dipakai perusahaan pinjaman online agar Anda bisa menuruti semua permintaan mereka. Oke. Lalu, bagaimana mengatasi rasa takut pada pinjaman online? Ya, ada 3 hal yang akan Raja Galbay sharing kepada Anda di sini. Ya, yang pertama pastinya tenangkan diri Anda dulu. Ya, Anda tahu film Doctor Strange Marvel itu ya? Doctor Strange itu bisa membagi dirinya menjadi 2. Ya, dirinya yang asli dan dirinya yang astral. Ya, Anda harus seperti itu. Ya, ketika Anda sudah membagi dan meninggalkan diri Anda yang asli itu, ya kan? Nah, ibaratnya masalah pinjaman online ini akan saya tinggalkan dulu. Ya. Lalu saya akan lakukan apa yang saya sukai. Ya. Lakukan hobi Anda, beli makanan yang enak, mendengarkan musik yang selama ini terlupakan oleh Anda. Pokoknya tenangkan diri Anda dulu. Ya. Masing-masing orang mempunyai cara untuk menenangkan dirinya. Ya, yang pertama tenangkan diri dulu, itu yang pertama. Yang kedua, ya, kenali pemicu kecemasan dan rasa takut Anda. Ya, ketika Anda galbay pinjol, ya, Anda takutnya di mana? Tanya pada diri Anda sendiri. Ya, saya takut disebar data. Ya, bilang kepada orang yang disebar data itu palsu. Ya, saya sudah menghubungi perusahaan pinjolnya dan mereka minta maaf atas kesalahan mereka. Ya. Apakah itu berbohong?
ya. Berbohong demi kebaikan. Oke, Anda wajib membuat sandiwara yang apik demi menyelamatkan diri Anda, demi menyelamatkan harga diri Anda, ya. Oke. Anda malu jika ada DC lapangan datang, bilang ke tetangga Anda bahwa yang pinjam itu teman Anda pakai data Anda, teman Anda sekarang kabur, ya. Gitu. Bohong, ya. Bohong demi kebaikan, ya. Oke, itu yang kedua, ya. Kenali pemicu kecemasan dan rasa takut Anda. Oke. Yang ketiga, ya, yang terakhir, berpikir lebih positif, ya. Berpikir lebih positif. Orang itu akan susah berpikir positif, ya, ketika ditimpa, ya, atau lingkungannya itu semuanya negatif, gitu, ya. Bagaimana, ya kan, cara berpikir positif ketika Anda itu lingkungan Anda itu negatif, ya. Begini, ya, melihat ke bawah, ya, atau melihat ke yang lain, ya. Saya contohkan. Raja Galbay saja, Galbay di 24 aplikasi, total hutang 60 juta lebih, biasa saja, ya. Malah dapat rezeki yang lebih besar, hidupnya nyaman-nyaman saja. Kalau Raja Galbay yang Galbaynya lebih parah dari saya juga bisa dengan cepat hidup tanpa ketakutan dan menjalani hidup seperti biasanya, ya. Sudah beres, ya. Anda tidak akan takut lagi dan menjadi lebih berani dalam hidup Anda ketika Anda menerapkan ketiga hal tersebut, ya. Tapi mau saya bilang ini itu kepada Anda, sebenarnya saya tetap tidak bisa menyuruh Anda menjadi lebih berani lagi dalam hidup Anda. Karena keberanian akan muncul jika Anda memutuskan diri Anda untuk menjadi berani, ya. Hanya Anda yang bisa. Oke? Raja Galbay di sini hanya pencetus fakta-fakta yang ada, ya. Raja Galbay hanya memberikan inspirasi yang tidak terlintas oleh orang kebanyakan. Tapi keputusan menjadi manusia yang berkualitas, keputusan menjadi berani di jalan yang benar hanya ada di tangan Anda. Oke? Jadi apakah Anda akan berani? Ya, kita lihat. Oke, tadi adalah tentang psikologi, ya. Di video kali ini ada psikologi dan ada administrasi. Sekarang ke bagian administrasi yang lebih teoritis, ya. Kenapa DC pinjol itu berhenti menagih Anda, ya? Oke, ya. DC pinjol tiba-tiba berhenti menagih Anda. Yang pertama adalah DC tersebut resign, ya. Ketika Anda bekerja sebagai DC, Anda akan diberikan berlembar-lembar kertas yang berisi nama-nama orang yang menunggak, ya. Debitur, nasabah yang menunggak banyak, ya. Ada puluhan, ratusan gitu, ya. Oke. Setiap DC mempunyai lembaran kertas atau database nasabah menunggak yang berbeda-beda, ya. Ada yang tunggakannya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu, ya. Berbeda-beda pokoknya setiap lembaran itu, ya. Jika DC itu tiba-tiba resign, ya, maka database tersebut untuk sementara tidak ada yang menghandle. Jadi akibatnya Anda bisa tidak ditagih selama berminggu-minggu sampai pinjol itu mendapatkan karyawan baru lagi. Oke? Itu yang pertama, ya. Yang kedua, adanya nasabah Galbay yang bayar, ya. Adanya nasabah yang Galbay lalu bayar ke DC tersebut, ya. Ketika dari database ratusan orang Galbay, ya, kemudian ada satu yang bayar dan bayarnya full tagihan sehingga menutupi target kerjaan dari DC tersebut, maka DC itu akan sementara berhenti menagih Anda karena sifat manusia yang cepat puas ketika mereka sudah mencapai target. Oke, ya. Jadi ketika ada yang nasabah Galbay, ya, lalu bayar full dan DC itu tertutupi, ya, oleh pembayaran nasabah tersebut, ya, tertutupi targetnya, ya, maka data Anda akan diabaikan sementara. Oke. Yang ketiga, yang terakhir, munculnya puluhan bahkan ratusan nasabah yang baru Galbay, ya. Ketika Anda baru Galbay di hari pertama, saya jamin Anda sudah dapat belasan bahkan puluhan WA, SMS dan telepon, karena yang mereka pahami adalah nasabah Galbay yang baru itu lebih berpotensi untuk membayar daripada nasabah Galbay yang sudah berbulan-bulan bahkan tahunan, ya. Di saat itu juga DC akan sementara mengabaikan Anda. Oke, ya. Dan mereka akan menyerah sebenarnya, ya.
jika Anda terus mengulur waktu, terus-terusan tidak ada kabar, ya, terus-terusan menjalani hidup Anda yang baru dan lebih berani lagi. Jadi tidak akan ada sesuatu mengerikan yang terjadi di kehidupan Anda. Itu hanyalah masalah psikologi dan administrasi saja, ya. Kenapa DC itu tiba-tiba berhenti menagih Anda? Oke, silahkan di-share video ini ke sesama Gal Buyer agar tidak takut lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.